tentu saja tidak bisa semuanya. Akademi militer lurusnya harus itu semua, masyarakat semua itu semua. Wah, bangsa pasar kita Pak. Penjajahan baru, ingat Bapak. Bapak kan bilang ibadah loh, jangan salah. Saya lihat Bapak agamanya cukup tinggi. Ya itu perlu diketahui oleh Bapak ya, bahwa nanti kita tidak, artinya kita tidak a priori, wah dari luar tidak mau, wah itu sombong namanya. Tidak, ya tadi diambil kita ilmunya yang berapa lama, berapa saja yang di-trainer oleh kita ini, pejabatnya yang sekomplek berapa orang, ya kemudian operator di setiap sesarter berapa orang. Kita ini jangan semua dihabisin, nanti nggak malah belajar dia, ngotak-atik komputer terus kamu kerja. Terima kasih Pak. Baik Pak. Kalau memang kayak gitu punya basic intelijen, jadi memang seperti itu. Jadi apa? Pertanyaan itu lugas, tegas dan keras. Hanya tadi juga kenapa? Kan Bapak pembukanya itu kan tadi kayak ceramah agama tadi, Pak. Ini juga Bapak tua. Ya barokah. Memang benar, karena tidak dijadikan tidak seperti memang kalau kita kan TNI kan bukan melihat posturnya tidak dibenefit Pak, posturnya kemampuan itu tidak, jadi memang tidak berjuang mensyaratkan hanya mungkin ke depan, karena kan kita bergaul dengan dunia internasional, kita tidak bisa tertuju. Memang kita akui bahwa kita adalah bagian dari belahan dunia yang lain. Hanya dalam hal ini untuk mengimbanginya kita perlu punya kemampuan yang memang tidak seharusnya seluruhnya terbuka juga kepada orang lain. Yang saya harapkan dan yang Pak Edi sampaikan itu ya jangan sampai juga orang-orang kita justru di agen-agen asing memanfaatkan kita gitu. Yang penduduk sekitar sekarang 235 juta mungkin nanti 200 sekian juta ya pasar tersendiri. Tapi kalau cerita di sini kan cerita masalah sains yang misalnya pengetahuan. Jadi kalau masalah pengetahuan kita pun bebas, dan di sini pun bebas bicara apa saja di presentasi ya. Jadi saya berharap Bapak juga tidak tersinggung, tidak ya. Itu biasa di kita itu biasa. Selain itu ya sudah. Jadi silakan dijawab, mungkin dari Pak Bambang diperjelas lagi. Ya. Pertanyaan tadi. Jadi memang mohon izin, kami memang berasal dari sipil dan tentu dalam rangka itu pasti ada orientasi benefit khususnya untuk di sipil. Nah kemudian tidak menutup kemungkinan kemudian kami masuk ke instansi pemerintah dan kemudian masuk juga ke militer. Juga mungkin bukan mungkin, ada juga unsur meskipun sedikit benefit yang kita inginkan adalah bahwa berkait dengan literasi komputer yang kami juga sudah sampaikan di awal. Tentu kita mengambil ilustrasi betapa gencarnya waktu Pak Jokowi menyampaikan kampanye tentang mobil SMK. Seolah-olah pada 1 minggu atau 2 minggu yang bersangkutan beritanya tentang mobil SMK. Tetapi kita juga paham sampai detik ini kemudian tidak ada follow up yang cukup berarti untuk menciptakan mobil SMK itu menjadi aktual. Nah, lebih karena memang di sini ada pertarungan soal hak paten dan segala macam. Mitsubishi, Honda, Toyota tentu tidak akan tinggal diam, pasarnya direbut oleh mobil SMK. Ya, kayak Timor, kayak Timor lah. Seperti mobil Timor, seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan ICT yang sudah kami sampaikan bahwa itu bagian dari yang kita sebut par excellence. Par excellence itu mau kita mengikuti atau tidak mengikuti, dia akan terus berjalan. Dan untuk negara-negara dunia ketiga, negara-negara berkembang,
tentu yang paling kemudian paling arif adalah mengikuti terlebih dahulu sebelum kita menguasai teknologi itu dan sebelum kita mengambil alih teknologi yang ada. Kami juga sudah punya gambaran bahwa teknolog-teknolog kita juga bukan orang-orang yang kemampuannya di bawah. Orang-orang kita yang punya kemampuan tinggi ada di luar negeri juga banyak sekali. Orang-orang lulusan ITB yang bisa mengerjakan teknikal bagaimana ICDL itu bisa dikerjakan juga pernah ada yang mempresentasikan ke kita secara detail teknisnya. Nah, namun kita tentu punya prioritas-prioritas bagaimana kalau kita mengambil gambaran dari dunia tenaga kerja kita yang kemudian mengalami disparitas mengenai upah, manakala yang bersangkutan ICDL certified atau tidak bekerja di luar negeri, di Eropa misal. Itu dengan disparitas upah yang sangat tinggi perbedaannya. Disparitas upah, disparitas juga posisi dan segala macam itu juga menjadi prioritas kita, khususnya untuk sipil, agar kemudian dia bisa menjembatani gap itu di tingkatan pekerjaan. Nah, untuk di tingkatan TNI memang lebih banyak kita di branding image bagaimana TNI Indonesia juga kemudian mengikuti akselerasi ICT sebagai sebuah kebutuhan, misalnya dari step by step, tidak kemudian semuanya, karena itu juga pasti sangat kondisional sekali di lapangan. Tentu akan disesuaikan atau mungkin kita akan sesuaikan juga dengan kemampuan yang ada berkait dengan hal-hal yang misalkan pendanaan dan sebagainya, dan tentu juga ruang lingkup yang tentu harus kita perhatikan di situ. Nah, tentu keterbukaan yang kita maksud, kita berharap keterbukaan itu membawa untung. Kita tidak mau keterbukaan itu membawa kerugian. Nah, keuntungan itu kita akan set up sedemikian dalam bentuk pola-pola kerjasama, seandainya itu memungkinkan. Tapi bahwa kita sudah menjajaki di Diknas bahwa itu sangat memungkinkan untuk kemudian ada semacam anggaran silang ke institusi manapun selain TNI juga bisa mendapatkan itu, dan kebetulan kemudian berkait dengan pendidikan juga mungkin bisa dialokasikan ke arah sana. Masukan dari Bapak tadi saya tergugah sekali bahwa kita memang tidak kemudian secara sadar atau tidak sadar kemudian benar-benar akhirnya terjebak menjadi agen asing, tapi memang kita agen secara ilmu pengetahuan bahwa ini ICT perkembangannya sudah sedemikian rupa. Dan nanti mungkin mohon waktu 5 menit ada dari tim kami ingin memberikan gambaran secara teknis bagaimana dia tes atau asesmen mengerjakan soal-soal ICDL agar kita tergambar, yang saya menjadi sasarannya adalah dengan begini saya yakin bahwa siapa saja yang kemudian bisa mengerjakan scoring dengan 75, saya yakin yang bersangkutan bisa mengerjakan hal-hal yang menjadi target pekerjaannya secara profesional. Mohon izin mungkin waktu 10 menit atau kurang. Masih tadi sebelum ini ada lagi yang ditanya? Izin. Tapi jangan banyak-banyak. Terima kasih. Kami dari CTU ingin bertanya, karena dari awal kami membaca ICDL ini apa, baru tergambar bahwa dari rekanan kita ini hanya menjual sertifikat, sebuah sertifikat yang akan diakui oleh dunia internasional. Apakah di situ ada aplikasi khusus gitu? Aplikasi apa saja yang kita harus standar aplikasi, ataupun ada aplikasi baru yang nanti Bapak bisa menyampaikan ke kita bahwa untuk lulus ICDL ini harus sampai ke level aplikasi yang seperti apa gitu. Kalau kita mengenal di standarisasi kita untuk pendidikan selapa hanya bisa membawa komputer dan mengoperasikan Microsoft Office. Apakah nanti ada aplikasi baru atau software yang baru yang akan Bapak jual gitu seperti itu? Terima kasih.
Jangankan Bapak, Pak, saya aja baru tahu bagusnya. Saya tanya juga sama staf saya, juga Pak Yusuf juga begitu. Padahal namanya pengembangan apa di bawah Pak Yusuf itu. Kalau Yusuf begitu tanya juga, ya setelah saya baca-baca ini, memang dengan bersertifikat ini akan tergambar kemampuan seseorang. Jadi kalau sudah tes lulus ICDR, paling tidak kan nggak mungkin hanya mengoperasikan komputer cuma on off doang gitu kan. Itu pasti ada itu. Tapi memang itu yang disampaikan karena ini adalah bentuk training ya Pak ya. Bentuk training makanya ditawarkan kita. Jadi soal aplikasi yang lainnya mungkin nanti kan terjawab dengan modul-modul yang diberikan ya Pak. Ya untuk lebih jelasnya silakan Pak. Ya. Terima kasih, izin. Untuk aplikasi memang yang sudah berjalan adalah untuk core level ICDL dengan 7 modul, Pak. Kemudian advance level dengan 4 modul, dan untuk spesialis yang kita sebut level itu di spesialis karena memang sudah penjurusan. Itu ada untuk imaging, untuk web developer dan lain-lain yang berkembang memang di spesialis. Namun kebutuhan di spesialis adalah memang karena dengan kebutuhan tertentu. Nah, yang menjadi sasaran kita adalah bagaimana setidaknya dengan kemampuan olah komputer dasar itu kita menjadi punya kualifikasi seperti tradisional literasi yang kemudian ditingkatkan melalui TOEFL dalam bahasa Inggris. Itu kan tentu bahasa Inggris sebenarnya begitu-begitu saja. Nah, yang namanya komputer dasar ya begitu-begitu saja. Nah, yang begitu-begitu saja itu kemudian dibuat sebuah kualifikasi bagaimana menjadi terukur kemampuannya. Karena kalau misalkan memang tidak terukur, betul bahwa di institusi TNI pasti sudah memiliki ukuran tersendiri. Nah, namun ada yang kemudian menciptakan aplikasi untuk membuat ukuran di mana melibatkan tim research, pakar teknolog dan sebagainya yang kemudian membuat sebuah aplikasi namanya ICDL, dan itu difokuskan untuk scoring atau mengukur kemampuan dari yang bersangkutan di dalam menggunakan komputer, terutama komputer dasar, harus dimulakan dari komputer dasar. Kalaupun memang dibutuhkan nanti masuk ke lanjutan, tentu untuk kebutuhan pekerjaan yang mendukungnya. Dan kalaupun memang nanti masuk ke spesialis, misal di Pusinpolata butuh seorang ahli untuk web developer, itu maka nanti masuk spesialis. Jadi memang sesuai kebutuhan saja. Begitu. Sudah terjawab Pak. Silakan di Pusinpolata AL barangkali. Oh silakan. Dia menanyakan kalau TOEFL, TPA itu kadang-kadang berlaku kurang lebih 2 tahun. Seberapa lama ini berlaku? Itu pertama. Yang kedua, secara teknis bahwa ujian itu harus langsung server ke London. Minimal berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk internet? Karena barang internet itu masih agak mahal bagi kita. Itu aja. Terima kasih. Untuk kurun waktu seseorang memiliki sertifikat ICDL, sertifikatnya adalah mohon maaf permanen Bapak. Jadi seperti kita melaksanakan pendidikan dasar di sekolah dasar, maka tidak ada level mengulang di sekolah dasar manakala teknologi perkembangan semua berjalan terus. Jadi sekali kemudian mendapatkan sertifikat itu memang sudah diukur oleh pakarnya untuk selamanya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak bahwa komputer dasar itu saja sebenarnya. Komputer dasar itu saja. Ini cuma kemudian diambil ukurannya yang bersangkutan tingkat kemampuannya apakah standar lulus dengan nanti follow up-nya telah bisa mengerjakan atau tidak. Dan kalaupun ada update tentang software dan lain-lain, pada dasarnya komputer dasar itu aja yang Bapak sebut sebagai menguasai paket Microsoft. Nah, paket Microsoft itu adalah
sebagai bentuk dari komputer dasar. Jadi Microsoft dulu menyasar kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan komputer dasar. Itu dengan paket Microsoft yang ada. Dan itu sungguh luar biasa dampaknya terhadap perkembangan zaman. Nah, kemudian bandwidth. Oh iya, baik Pak. Bandwidth dalam hal ini untuk satu koneksi butuh sekitar satu orang untuk berkoneksi ke server kita cukup dengan 56 Kbps satu orang. 56 Kbps. KTBS. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan 512 mega itu bisa mengcover lebih dari 10 karena kan antri nggak secara serentak mengambil data. Berapa jam itu operasinya? Kalau 56 ini kecil sekali. Iya, memang mungkin internetnya susah. Saya bisa tanyakan masalah waktu begini. Ketika kita mau masuk S2, TOEFL berlaku 2 tahun. Setelah tahun yang lalu kita harus tes lagi. Seperti ini nah. Apakah di dalam apa itu ini sama seperti itu? Sertifikasi barang dan jasa Iya, begitu iya. 5 tahun, 2 Iya, tahun. seperti itu. tidak Pak, tidak sekali. Ini ijazah, ini ijazah. Seumur hidup berarti. Seumur hidup. Berarti kalau ada yang baru lagi Microsoft yang bukan model baru lagi. Itu hanya pengembangan fitur aja. Sebenarnya pada prinsipnya kita mengerjakan Word itu dari Word dulu kita pakai Word 93 sampai sekarang itu sama. Sama. Cuma dikasih pintu. Tesnya sama aja. Sama aja prinsipnya. Jadi nanti kalau prinsipnya kalau begitu ada komputer model baru dengan kecepatan yang baru dengan versi software yang